Selamat siang, Shalom, Salve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT, Bapak Dr. Andus Kanisius HM Mau MSI, Bapak Ibu pejabat administrator, pejabat fungsional tertentu dan fungsional umum. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada Romo Amandus Nuban dan terima kasih karena sudah bersedia meluangkan waktu untuk berada bersama-sama dengan kami, keluarga besar Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT. Pertama-tama patutlah kita menaikkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kasih dan karunia-Nya, kita masih dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun. Siang hari ini kita akan mengadakan syukuran untuk Bapak Ibu pegawai yang berulang tahun di bulan September. Karena itu, sebagai ungkapan rasa syukur kita, maka kita akan masuk dalam ibadah syukur yang akan dipimpin oleh Romo Amandus Nuban. Kepada Romo, waktu dan tempat kami persilahkan. Aduh, baju sampah apa lagi sampai kelihatan kan? Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah, Bapa yang Maha Kasih, Engkau telah setia menemani kami di dalam seluruh perjalanan hidup kami. Engkau telah membimbing dan menuntun kami di dalam keluarga kami masing-masing, di dalam pekerjaan kami, pelayanan kami, dan istimewa keluarga besar Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Nusa Tenggara Timur. Hari ini kami hadir kembali dalam keadaan sehat dan kuat dan dapat menikmati kebaikan-Mu atas kehidupan kami. Sebentar lagi ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Semoga firman-Mu yang kami dengarkan ini tidak menjadi sia-sia, tetapi boleh menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami, dan membimbing kami ketika kami kehilangan arah, serta menguatkan kami ketika kami menghadapi mara bahaya. Ini kami mohon ya Tuhan, datanglah di tengah-tengah kami dan bersabdalah, karena kami hamba-Mu ini siap untuk mendengarkan. Doa dan harapan ini ya Tuhan kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Yohanes bab 20 ayat 19 sampai dengan 23. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu,
berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, dia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, pimpinan serta jajaran dan semua mereka terutama yang merayakan ulang tahun pada hari ini. Bacaan Injil atau firman Tuhan yang kita dengarkan pada kesempatan ini berbicara tentang Yesus yang sesudah bangkit dia berjumpa atau dia bertemu dengan murid-muridnya. Dan ketika pertama kali dia bertemu dengan murid-muridnya, kata pertama yang dia katakan adalah damai sejahtera bagi kamu. Dalam bahasa aslinya Shalom Aleichem, bahasa Ibrani. Dan biasanya orang menjawabnya dengan Aleichem Shalom. Salam inilah juga yang dipakai di dalam rumusan liturgi gereja. Kalau di gereja Katolik itu salam ini dipakai sesudah doa Bapa kami. Pastor katakan damai Tuhan bersamamu, dan umat menjawab dan bersama roh. Jadi salam ini adalah salam biasa yang diucapkan oleh orang Yahudi ketika mereka bertemu dengan orang lain. Ya, ketika murid-murid orang yang dekat dengan Yesus, mereka merasa takut karena kematian Yesus. Yesus datang dan menghampiri mereka. Dan kata pertama yang diucapkan kepada mereka adalah Shalom Aleichem. Dan mereka menjawab Aleichem Shalom. Ya. Juga zaman sekarang salam ini juga mulai dikembangkan. Sebenarnya satu kata saja tapi dikembangkan dengan macam-macam. Ya. Yang Protestan pakai yang Shalom. Dari Shalom Aleichem tadi. Ya. Yang Katolik supaya dia beda maka dia pakai sampai. Padahal sama saja. Lalu yang Muslim wassalamualaikum, yang Hindu Om Swastiastu, yang Buddha Namo Buddhaya dan lain-lain sebagainya. Ya. Tapi juga ada yang mereka kelompok yang lain, mereka punya biasanya kalau chat orang mereka hanya pakai huruf B saja. Nah ini yang suanggit orang yang tidak beragama. Ya kan semua tadi dikelompokkan, Katolik seperti ini, Protestan seperti ini, Muslim seperti ini. Ya. Yang muncul sekarang ada lain lagi, mereka huruf saja, bukan kata juga, huruf saja P. Ya. Dan biasanya yang buat itu adalah nona-nona kepada suami orang. Ya. Biasa mereka muncul pertama bilang P itu artinya P. Ya. Mereka bermaksud supaya panggil mereka Mi, Mami. Ya. Biasanya godaan-godaan seperti itu. Juga salam-salam untuk salam kepada orang lain sekarang juga membuatnya menjadi singkatan-singkatan. Ada begitu banyak singkatan orang ketika memberi salam yang juga ada arti dan maknanya. Ada juga saya baca di ibu-ibu mereka punya Facebook itu ada salam terasi, tenang-tenang rasa simpati. Ada juga salam Kalimantan, kali ini ingat mantan. Ada juga salam BPJS, barisan para janda senior. Juga BPJS itu bisa jadi badan pendek jago selingkuh. Juga ada salam Sulamo, sudah lama menunggu kamu. Ada juga salam Telkomsel, terlambat komunikasi mertua selingkuh. Juga ada salam Corona, Caroline tersakiti oleh Cornelis. Ada juga salam STNK, sudah tua nakal kembali. Bapak-bapak dong. Jadi itu sekarang diperluas demikian ya. Tapi salam ini adalah sebenarnya adalah sebuah berkat atau adalah sebuah doa. Ya, itu dipakai dalam rumusan
liturgi gereja. Karena apa? Salam itu adalah sebuah berkat, adalah sebuah doa. Jadi ketika Tuhan memberikan salam dan orang menerima salam itu, maka berkat itu datang kepada dia. Juga salam itu adalah sebuah doa. Ketika orang menjawabnya, maka dalam kehidupannya Tuhan akan selalu menyertai dan menuntun dia di dalam seluruh perjalanan hidupnya. Ya. Jadi di dalam kehidupan kita dari bacaan ini, kita sebenarnya belajar untuk memberikan respek, rasa hormat kepada orang lain. Ketika Anda bertemu atau berjumpa dengan orang lain, Anda harus memberikan respek, rasa hormat Anda kepada mereka. Pertama, memberikan salam. Ada orang yang kadang malas tahu saja. Dia ketemu orang macam lari naik, tidak beri salam, lain sebagainya. Atau orang lain menganggap bahwa dia itu paling inti, dia itu paling penting. Jadi orang lain yang harus memberikan salam kepadanya. Dia tidak perlu. Kadang-kadang seperti itu kita menjumpai. Tetapi justru demikian, Yesus bersama dengan para muridnya, orang yang dekat dengannya, dia memberikan respek kepada mereka, memberikan salam kepada mereka, supaya mereka jangan takut di dalam menjalani kehidupan. Maka di dalam kehidupan kita bersama, kita belajar untuk memberikan respek, rasa hormat kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang dekat kita, baik di rumah maupun di tempat kerja. Biasanya zaman sekarang mereka sebut orang yang dekat itu dengan bestie. Di kantor ada bestie, di mana pesta ada bestie, dan lain sebagainya. Tapi bestie itu sebenarnya dia berbeda 3 makna di 3 negara. Bestie itu kalau di Inggris itu artinya teman dekat atau best friend. Kalau di Italia bestie itu artinya binatang buas. Kalau di Indonesia bestie itu artinya teman dekat yang bisa jadi binatang buas. Di depan kita pasti ada. Ada orang yang dekat ya itu kita belajar dari para murid itu. Dari 12 murid ada orang yang menjadi binatang buas, yaitu Yudas. Dia mengkhianati Yesus, dia menjual Yesus. Di dalam lingkaran kita, orang-orang yang dekat dengan kita, tidak semua orang datang dengan motivasi yang baik, mendukung kita, memberikan support kepada kita. Ada orang yang dia bisa menjadi binatang buas untuk kita. Maka di dalam pergaulan kita juga harus selalu berhati-hati. Anda boleh bergaul dengan siapa saja, tetapi tetap harus menjaga jarak Anda satu dengan yang lain. Di kantor Anda perlu menjaga jarak. Jangan memberikan rasa nyaman kepada orang. Suami orang, istri orang, nanti tidak lupa istrinya di rumah. Lupa suaminya di rumah. Tidak bisa. Anda tetap harus menjaga jarak Anda satu dengan yang lain di dalam kehidupan bersama. Di dalam keluarga Anda juga belajar untuk memberikan respek kepada orang di sekitar Anda, istri Anda, suami Anda. Kadang-kadang dengan orang paling dekat dia tidak memberikan respek, rasa hormat kepadanya, tapi dengan orang di luar dia sampai tunduk, mencium kaki. Seperti itu. Di rumah istri masak enak-enak, dia pernah puji. Justru dia protes lebih banyak. Kalau you puji dia hari ini, besok dia masak pasti lebih enak lagi. Tapi justru engkau tidak puji dia, besok terus sudah. Biar dia makan. Kadang engkau protes, kita ini macam kambing saja. Hari-harinya kangkung. Karena you tidak pernah memberikan respek kepada dia. Tidak memberikan penghargaan kepada dia atas pekerjaannya. Coba bapak-bapak sesekali Anda, mama tua masak kuah asam dengan sayur dan engkau pergi puji dia. Oi mama masakan terlalu enak. Lalu bisik ke telinganya, I love you forever. Besok dia masak lebih enak lagi. Tapi justru Anda tidak buat itu, maka dia taruh garam lebih tinggi, biar tetes cepat mati. Gitu. Respect. Harus memberikan penghargaan, penghormatan kepada orang lain di dalam kehidupan bersama, baik di tempat kerja maupun di keluarga Anda. Menghargai pekerjaan orang sekecil apapun, orang yang sapu ngepel lain sebagainya, Anda harus memberikan penghormatan kepada dia, respect kepada dia. Kita ini hanya berbeda dalam hal melakukan tugas saja. Kita semua sama, pekerjaan yang paling di bawah maupun yang di atas, kita semua sama saja. Hanya itu, tingkatan itu di dalam melaksanakannya ada yang berat, ada yang ringan dan lain sebagainya. Tapi Tuhan memberikan kepercayaan kepada kita semua untuk kita melakukannya
dengan penuh sukacita. Maka jangan pernah merendahkan atau meremehkan rekan kerja Anda. Mungkin dia punya pekerjaan cuman bersih-bersih, lain sebagainya. Tidak boleh. Satu kali ada seorang ibu, dia punya ban motor ini kempes. Kebetulan saya juga berdiri di situ untuk tambal ban. Dia datang isi angin. Lalu dia datang, dia tanya kepada om yang isi angin ini. Dia bilang, "Om, di sini isi angin berapa?" Lalu om itu bilang, 2.000 ibu. Dia bilang, "Saya bisa kurang kok, kurang 1.000 saja." Lalu om ini bilang, "Ya tutup sendiri saja, mungkin lebih kejam." Apa? Orang tidak memberikan respect, orang tidak memberikan penghargaan terhadap pekerjaan orang lain. Ya. Kadang-kadang orang menganggap orang yang tambal ban itu pekerjaan kasar, ya, serabutan. Ya. Tapi dia kalau tidak isi angin, lu mau jalan ke mana? Ya, lu tolak sudah. Ya. Maka kadang kita tidak boleh merendahkan mereka. Ya. Satu kali juga seorang ibu dia pergi beli ikan di pasar. Ya. Lalu orang bilang 3 tumpuk 100. Dia bilang, "Om, terlalu mahal. Sen bisa turun kok." Om bilang, "Lu turun sendiri di laut, kau tangkap sendiri." Ya. Kita merendahkan, ya, tidak memberikan respect yang baik kepada orang-orang di sekitar kita. Ya. Padahal orang yang kerja di sana, tangkap ikan dan lain sebagainya, justru dia memenuhi kebutuhan kita sehari-hari dalam kehidupan bersama. Ya, nilai manusia itu jauh lebih tinggi dari semuanya. Ya, berhubungan dengan pekerjaan. Pekerjaan itu melekat dengan diri kita. Ya, karena itu ketika orang melakukan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh dengan baik, dia menampakkan kemuliaan Allah di dalam kehidupannya. Maka jangan pernah merendahkan orang lain. Apapun pekerjaan dia, dimanapun dia berada. Ya. Juga zaman sekarang ini ada tren di mana orang lebih memprioritaskan yang namanya teknologi, lain-lain sebagainya. Ya. Jalan kemana-mana selalu bawa HP. Kita semua, saya yakin HP saku ada di saku semua, prioritas. Ya. Juga ada yang lain lagi sekarang, tidak lagi mau ada anak yang baru menikah mereka. Tadi saya dengar ada 2 pengantin baru di sini. Ya. Anda harus memiliki anak, ya. Kalau Anda tidak memiliki anak, Anda menyalahi itu firman Tuhan, anak cuculah dan penuhilah muka bumi. Ya. Ada satu keluarga mereka undang saya untuk pergi dan doa untuk ulang tahun pernikahan mereka. Lalu mereka bilang, bukan hanya doa ulang tahun pernikahan Romo, tapi juga doa ulang tahun untuk Endang. Padahal saya tahu mereka tidak ada anak. Saya tanya, Endang itu siapa? Lalu mereka bilang, Endang itu kempu anjing. Ya. Umur 6 tahun. Ya. Saya bilang, kalau doa untuk Endang SMP. Ya. SMP. Ya. Kalau RW Endang dan BP makan. Ya. Nah, kadang-kadang ini manusia sekarang menggeser posisi manusia sebagai yang pertama menjadi urutan yang kesekian. Ya. Dan menjadikan barang-barang lain-lain sebagainya menjadi yang pertama di dalam kehidupannya. Kita belajar untuk memberikan respek, rasa hormat, kasih sayang kita, cinta kita kepada orang-orang yang di sekitar kita. Yesus, meskipun dia telah wafat, tapi dia naik ke sana, tetapi dia sungguh-sungguh tidak meninggalkan murid mereka, tetapi dia selalu hadir dan meneguhkan mereka. Terutama tadi kita mendengar dia memberikan respek, rasa hormat kepada mereka, rasa kasih sayangnya kepada mereka, dengan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Saya tetap ada bersama dengan kamu, dan saya menyertai kamu. Saya tidak akan pernah meninggalkan kamu. Ya, orang yang mencintai Anda, mengasihi Anda, dia sungguh-sungguh tidak akan meninggalkan Anda dalam keadaan apapun. Kalau dia meninggalkan Anda, dia bukan mencintai Anda, dia bukan mengasihi Anda di dalam kehidupan ini. Semoga Tuhan membantu kita sekalian supaya kita dalam hidup ini belajar untuk memberikan respek, rasa hormat kita, kasih sayang kita kepada rekan kerja kita maupun orang-orang yang dekat dengan kita, terutama keluarga-keluarga kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mempersiapkan hati batin kita untuk memanjatkan doa-doa permohonan kita kepada Allah Bapa di surga. Marilah kita hening dan berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah dan Maha Kasih, kami berterima kasih atas setiap berkat yang telah Engkau berikan kepada kami semua, sehingga kami tidak pernah kekurangan sesuatu pun.
Terima kasih karena Engkau telah menyertai kami, terutama keluarga besar ini di dalam kehidupan mereka, dalam pekerjaan mereka, baik dalam keadaan suka maupun duka. Engkaulah Tuhan yang selalu menguatkan kami ketika kami lemah. Engkaulah Tuhan yang selalu setia dan penuh kasih. Engkau selalu memberikan apa yang kami perlukan dan kami butuhkan menurut kehendak-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau telah membuat segala sesuatu dalam kehidupan kami baik adanya. Kami berterima kasih dari lubuk hati kami yang paling dalam atas berkat-Mu yang Engkau curahkan kepada kami setiap hari. Bagi mereka yang tidak dapat melakukan aktivitasnya karena sakit, kiranya Engkau selalu hadir menyertai mereka, menyentuh mereka, dan menyembuhkan mereka dari sakit mereka. Bagi mereka yang berduka, kiranya Engkau menyentuh hati mereka, mengubah kesedihan mereka menjadi kegembiraan. Bagi mereka yang diliputi kesulitan, kiranya Engkau membuka jalan bagi mereka. Berkat-Mu ya Tuhan, kami mohonkan bagi pimpinan di tempat ini, bagi pegawai dan juga karyawan, semoga Engkau memimpin mereka dengan kebijaksanaan agar mereka dimampukan di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada mereka. Berikanlah kekuatan, kesehatan, dan keberhasilan dalam setiap usaha dan perjuangan hidup mereka, dan terutama di dalam memajukan lembaga ini. Semoga keluarga-keluarga yang selalu mendukung karya pelayanan mereka, Engkau berkati, lindungi di dalam kehidupan mereka setiap hari. Pada kesempatan ini ya Tuhan, kami berdoa secara khusus bagi saudara-saudari kami yang merayakan ulang tahunnya. Istimewa bagi saudari Silviani Pelo, Samuel Liu, Berta Pasang, Angelia Deleni Hayong, Sani Dani Sanam, Agustinus Sana, Selvina Orbasir, Yakobus Malela, Edward Amabi, Citron Boek, Dr. Anda Septianti Meno yang merayakan ulang tahunnya. Berikanlah mereka kesehatan jasmani dan rohani, berkat surgawi dan duniawi untuk kehidupan mereka di hari yang akan datang. Semoga dengan bertambah usia, mereka menjadi dewasa, bijaksana, rendah hati, dan selalu setia di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Berkat-Mu ya Tuhan, juga kami mohonkan bagi saudara-saudari kami yang telah melangsungkan pernikahan. Engkaulah yang mempertemukan mereka dan juga memberkati pernikahan mereka. Semoga Engkau pula menyertai mereka di dalam usaha dan perjuangan hidup mereka. Semoga mereka selalu berusaha untuk saling membahagiakan satu sama lain, dan terutama mampu untuk membangun keluarga yang hidup rukun, harmonis untuk hari-hari akan datang. Bimbingan-Mu ya Tuhan kami perlukan untuk hari-hari hidup kami. Kiranya hari ini kami boleh berkata dalam kata yang membangun iman sesama kami dan bukan menjatuhkan, menguatkan dan bukan melemahkan, menyembuhkan dan bukan menyakitkan, berkata dalam kasih dan bukan amarah, menjadi berkat bersama dalam perbuatan, dan terlebih menjadi alat-Mu yang bernilai di mata-Mu. Doa dan harapan ini ya Tuhan kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, pimpinan di tempat ini, saudara-saudari kita yang merayakan ulang tahun, mereka yang telah melangsungkan pernikahan, perjalanan hidup kita dan karya kita untuk hari akan datang senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dengan ini ibadat kita pada siang hari ini telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin. Terima kasih.
Kami mengucapkan terima kasih kepada Romo Amandus Tuban. Kita akan masuk ke acara selanjutnya. Kemarin Bapak Kadis saya yang menyampaikan sambutan berkaitan dengan kegiatan hari ini atau ibadah syukuran pada siang hari ini. Yang kami hormati Bapak Kadis, Bapak Ibu teman-teman kepala bidang yang kami hormati, Bapak Ibu pejabat fungsional, ASN non-ASN yang kami hormati dan kami banggakan, teman-teman, adik-adik magang yang kami cintai. Salam. Halo. Pertama-tama kami menyampaikan terima kasih kepada Romo Amandus yang sudah memimpin kita dalam kebaktian syukuran pada siang hari ini, di mana syukuran pada siang hari ini menandakan penghormatan penghargaan dinas kepada teman-teman yang berulang tahun pada bulan September. Kurang lebih ada 11 orang. Dan ada 2 teman kita yang melangsungkan pernikahan. Acara syukuran sebenarnya dilakukan pada setiap akhir bulan. Tapi karena ada momen yang penting yang perlu teman-teman hadir kemarin pada acara pernikahan Ibu Ade di Atambua, sehingga hari ini baru bisa terlaksana. Dan tentunya ini tidak mengurangi rasa penghargaan, penghormatan kepada teman-teman semua. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, atas nama Bapak Kepala Dinas dan teman-teman semua di jajaran menyampaikan ucapan selamat ulang tahun bagi 11 teman kita yang bulan September kemarin berulang tahun. Kemudian kepada 2 teman kami, Pak Cor dan Ibu Ade yang sudah melangsungkan acara pernikahan, atas nama Bapak Kadis bersama jajaran menyampaikan selamat memasuki rumah tangga yang baru. Semoga menjadi rumah tangga yang damai, sejahtera. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan. Terima kasih dan selamat siang. Baik, kita bersama-sama akan menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun untuk teman-teman kita.
kasih pada kesempatan ini.